Cuma yang kita lihat itu pemuda hari ini itu kan beda dengan dulu-dulu. Kalau di zaman kita itu mungkin teman diskusi kita itu sebenarnya anti dengan industrialisasi pada waktu itu. Cuma industri ini kan tidak bisa kita hadang. Fokus kita itu bagaimana industri ini bisa bermanfaat terhadap pemuda. Ya harus dibenahi mentalnya dulu pemuda ini. Caranya seperti apa itu, Mas? Ya harus pakai pendidikan politik. Salah satu cara itu kan pendidikan politik, pekaderan di level ansor ini kan sebenarnya untuk pendidikan politik juga. Mungkin para pimpinan kebijakan, para pemangku kebijakan ini punya analisa sendiri mengapa defisit dan sebagainya. Itu yang saya nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ansor dan warga Nahdien yang berbahagia. Kita berjumpa lagi dalam podcast Lompongan Ramadan yang digelar oleh Gerakan Pemuda Ansor dan Nugres. Kali ini kita bersama dengan salah satu narasumber yang juga beliau ini pasca pengurus Ansor. Bahkan beliau ini cukup lama berproses di Ansor. Di cabang saja beliau ini sudah 2 periode kepemimpinan. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat malam Mas Husnul Figan. Selamat malam Gus Rifki. Sekilas tentang Mas Husnul Figan ini, sahabat, Mas Husnul Figan ini adalah salah satu politisi Partai Golkar. Beliau juga cukup lama di Partai Golkar ini, bahkan puluhan tahun ya, bisa dibilang puluhan tahun beliau berkiprah di partai politik. Nanti lebih jelasnya bisa diterangkan oleh beliau sendiri. Langsung saja kita tanya-tanya ke beliau seputar sepak terjangnya beliau di Ansor dulu dan banyak hal nanti. Gimana Mas kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bagus, ya. Baik. Aktivitasnya seperti apa ini di bulan Ramadan ini, Mas? Ya, seperti biasanya. Ya, puasa 30 hari bulan Ramadan. Terus ya ada gelar-gelar event tertentu yang bersifatnya ibadah, santunan anak yatim, bagi-bagi takjil. Ya rutinitas kayak biasanya. Seperti bulan-bulan Ramadan tahun lalu ya. Ini kan jarak bulan Ramadan dengan kontestasi kemarin cukup dekat ya Mas ya. Iya. Nggak capek gitu Mas? Ya capek. Capek ya. Lumayan. Lumayan. Mas Figan kalau boleh tahu mulai tahun berapa sih aktif di Ansor maupun di Banom-Banom NU? Mungkin sebelum di Ansor di Penu atau apa gitu Mas? Kalau saya lebih aktifnya sebenarnya di PMI, makanya dari PMI terus ke Ansor. Ansor itu tahun 2009 kalau yang salah ini, 2008 2009 ya. Cuma aktif di Golkarnya 2006. 2006. Aktif di PMI-nya 2002. Jadi PMI 2002, kemudian masuk ke Partai Golkar, baru kemudian Ansor itu. Jadi bareng Mas ya, maksudnya bareng. Khidmat di Banom-Banom NU dengan berproses di politik praktis itu bersamaan ya? Ya hampir bersamaan. Hampir bersamaan. Mulai 2006 itu langsung Ansor atau Penu dulu atau gimana Mas? Nggak pernah saya organisasi di Penu, Ansor langsung. Jadi PMI langsung Ansor PMI ya? Ansor. Cuma pada waktu dulu kan PMI ini kan belum masih independen. Nggak ada keterikatan struktural dengan NU. Kalau sekarang kan masih ya.
Kalau sekarang udah masuk Banom. Masuk Banom. Masuk ya. Banom. Kalau dulu kan enggak. Cuma kulturalnya kan NU kan gitu. Langsung ke cabang atau di PAC dulu waktu itu, Mas? Di Ansornya Mas langsung ke cabang. Zamannya Mas Faizin aja ya. Mas Faizin. Sekretarisnya Mas Agus Junet, sahabat Agus Junet itu. Berarti Mas Faizin itu kalau terhitung berapa periode itu? 2 periode atau 3 periode itu? 1 periode kalau salah lupa ya. Mas Faizin ya? Iya, yang Mas Agus Junet itu yang 2 periode ya? Mas Agus Junet 2 periode. Berarti saya masuk ke pemimpinan. Berarti saya di Ansor 3 periode. 3 periode kepemimpinan di cabang ya. Iya. Nah itu kan 3 periode kepemimpinan itu kan cukup lama itu, Mas. Ya lama lah, maksudnya lama kan. Tentu kan banyak perjalanan sampean ketika pada saat berada di kepengurusan cabang itu, mulai eranya Mas Faizin sampai 2 periode eranya Mas Agus Junet itu. Kira-kira bisa diceritakan nggak, Mas, itu waktu itu seperti apa kepengurusan Mas Faizin, kemudian kepengurusan beralih ke kepengurusan Mas Agus Junet itu? Ya seperti halnya kegiatan kepemudaan yang dulu-dulu itu, yang pada waktu kita itu mungkin sampai sekarang ramai dengan isu-isu Islam radikal, isu Islam puritan dan sebagainya. Nah fokus kita itu menangkal isu-isu tersebut dengan kegiatan kepemudaan yang ala aswaja, NU dan sebagainya. Dan kalau di Gresik itu makanya gerakan-gerakan Islam radikal kan tidak seberapa. Mungkin karena Ansornya jalan, karena jalannya nggak seberapa. Ya, kulturnya juga ini ya. Kulturnya sering menolak hal tersebut. Karena sering menolak, otomatis kaderisasi di Ansor sampai tingkat ranting ya insya Allah jalan. Buktinya ada penolakan. Kalau nggak ada penolakan berarti nggak jalan. Ya hampir semua aja penolakan, hampir semua ada penolakan. Pada zaman Mas Agus itu yang saya ingat itu. Bahkan ada gerakan yang sedikit-sedikit lah kita langsung gerak cepat pada waktu itu. Di Indriyorejo, Pamrinano, bahkan di Gresik Kota itu kan sempat ada kayak gitu. Kalau eranya Mas Agus sering ya, demo-demo juga sering, Mas ya? Sering. Ya sering. Sering ikut apa kayak pelatihan-pelatihan itu, sering hadir di pelatihan atau mungkin ngisi, Mas, waktu itu? Kalau saya di Ansor itu ngisinya di PAC. PAC sering di Bunga, Manyel, dan Sedayu. Kalau pelatihan itu PKD tapi belum tuntas, kayak kurang 1 hari. Yang tuntas itu PKPNU. PKPNU itu kan yang dulu yang membidangi itu bukan Ansor ya. Cuma saya utusan dari Ansor pada waktu itu. Di pondoknya Yai Bukin itu yang Mbak Usolikin itu. Dulu pernah itu. Pelatihan PKPNU. Lalu kira-kira ini, Mas, kan tadi katanya jenengan itu kan 2006 itu masuk Ansor, kemudian 2006 masuk Golkar. Oh, masuk Golkar ya. 2000 yang Ansor itu 2009 ya. 2008 2009 agak lupa ya. Nah, itu kan artinya kan lebih duluan masuk di saya partai, kemudian baru masuk di Ansor. Tetapi faktanya jenengan ini kan sudah tuntas sampai 3 periode kepemimpinan. Waktu itu nggak sulit, Mas, maksudnya untuk memanage waktu lah antara kegiatan partai dengan Ansor, kira-kira begitu. Ya kita itu kan sejak mahasiswa itu kan sudah terdidik kayak gitu. Background saya itu background PMII, ya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu. Dari doktrin tentang kepemudaan, tentang gerakan dan sebagainya itu di PMI-nya. Nah, ketika aktif di berbagai organisasi, baik partai politik, organisasi kepemudaan, ada KNPI juga, ya sudah terbiasa. Membagikan itu sudah terbiasa, bukan hal baru bagi kita itu untuk membagi-bagi seperti itu. Jadi ya butuh waktu luang, jam terbang tinggi.
Oh iya, sempat ini juga Mas ya, sempat aktif di KNPI juga waktu Di itu. KNPI, Presiden BEM juga Oh. dulu di Komarudin. Jadi ya sudah terbiasa sekali lah urusan-urusan seperti itu, sudah terbiasa. Oke, siap. Apa waktu itu kira-kira momen apa Mas dari sekian, maksudnya sekian lama jenengan berproses waktu itu, apa momen-momen yang sampai saat ini itu masih teringat, mungkin di Ansor atau di PMII? Momen yang paling saya ingat itu memang saya pekaderan di PMI-nya. Kebetulan teman-teman Ansor itu banyak yang backgroundnya PMI. Jadi kita itu sefrekuensi dalam gerakan wacana, gerakan politik dan sebagainya, itu kan satu frekuensi. Saya merasa di kaderisasi NU utamanya itu adalah ya doktrin bagaimana caranya bisa bermanfaat ke orang banyak dimanapun berada, baik di partai politik, di jurnalis kayak panjenengan. Doktrin kita seperti itu. Makanya kita tidak kaget kalau urusan-urusan seperti itu, tidak kaget. Bahkan misi kita itu terjun di dalam politik itu gara-gara doktrin seperti itu. Gara-gara doktrinnya seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung masuk partai gitu. Walaupun banyak yang lain teman seliting kita itu ya banyak yang beda partai. Ada yang PKB pada waktu itu, kita ke Golkar. Visi misinya sebenarnya sama sebenarnya. Karena doktrin kita itu sama semuanya. Cuma kemasannya mungkin yang beda. Luar biasa. Jadi kader-kader Ansor di era jenengan itu saat ini sudah banyak mengisi di partai-partai politik, Mas. Meskipun beda partai tapi tetap visi misinya sama. Iya, sama sebenarnya. Mas Vigan ini informasinya nyalek sudah berapa kali, Mas? Saya 3 kali. 3 kali ya. Mulai tahun berapa itu berarti? 14, 19, 2024. 2024. 2024. Baru kali ini, Masnya baru tahun ini kemudian duduk di kursi Iya. Dewan, Mas ya. Luar biasa, punya semangat yang tinggi lah untuk membawa aspirasi masyarakat daerah pilihan Bunga Manyar ini. Karena sekarang kan Bunga Manyar ini. Nah, ini Mas, kira-kira menjadi anggota Dewan itu, jenengan kan tadi kan bicara soal proses di Ansor, di PMII, kemudian KNPI, banyaklah beberapa organisasi kepemudaan yang saya mengikuti itu. Kira-kira kalau melihat Gresik sekarang itu seperti apa, Mas? Kemudian nanti ketika jenengan duduk di anggota Dewan itu, Anda mau ngapain kan begitu? Ngopi dulu ya. Iya, santai. Oke. Ya karena kita itu berangkatnya dari pemuda. Kebetulan saya itu di Golkar itu wakil ketua bidang pemuda. Di Golkar itu wakil ketua bidang pemuda, secara otomatis ex officio jadi ketua AMPG. Jadi memang kita fokus itu untuk pemuda. Bagaimana memberdayakan pemuda itu lebih baik dan sebagainya. Apalagi di Gresik ini kan banyak industri dan sebagainya. Cuma yang kita lihat itu pemuda hari ini itu kan beda dengan dulu-dulu. Kalau di zaman kita itu mungkin teman diskusi kita itu sebenarnya anti dengan industrialisasi pada waktu itu. Cuma industri ini kan tidak bisa kita hadang. Fokus kita itu bagaimana industri ini bisa bermanfaat terhadap pemuda. Ya harus dibenahi mentalnya dulu pemuda ini. Caranya seperti apa itu, Mas? Ya harus pakai pendidikan politik. Salah satu cara itu kan pendidikan politik. Pekaderan di level Ansor ini kan sebenarnya untuk pendidikan politik juga. Di Banom-Banom NU ada IPENU, IPP ini kan fokusnya pendidikan politik juga.
mental pemuda kita khususnya di Gresik ini kan, kalau saya pribadi itu kan tidak senang jadi buruh. Iya. Coba hari ini itu kan kayak JP itu kan terkenal gajinya itu kan luar biasa, 10 juta ke atas, itu ada yang 25, 20. Oh, ada ya. Saya dengar seperti itu. Cuma kan itu berapa tahun kan gitu. Iya. Ada masanya berarti. Ada masanya kan gitu. Nah, sedangkan saya melihat di sisi sektor perdagangan dan sebagainya, pemuda itu sedikit. PKL, TB penyet itu kan nasi bebek dan sebagainya itu cuma sedikit. Ada itu pun mewarisi orang tuanya. Background kita ini sebenarnya kan dagang. Orang tua saya dagang, jualan soto, nasi goreng, kita kuliah itu yang bantu orang tua. Jadi kalau kita dapat gaji bulanan itu kayak gimana gitu. Jadi mikirnya itu kalau gaji bulanan itu mikirnya itu kalau awal bulan kapan gajian gitu aja. Kalau yang dagang itu kan mikirnya gimana caranya bisa hasil untung. itu bisa untung, bisa nambah dan sebagainya. Saya lihat hari ini pemuda jarang sekali urusan itu. Apalagi di dunia online ini kan luar biasa kalau ini dimanfaatkan untuk segi bisnis dan sebagainya. Justru saya melihat bukan teman-teman yang pengkaderan lewat organisasi yang gerak di situ. Mungkin saya keliru, saya nggak tahu. Ada beberapa pemuda di sini yang bisnis online itu ya otodidak. Backgroundnya bukan dari pengusaha dan sebagainya. Di masa itu Mas Mir itu, di online dan mereka ya nggak pernah aktif di organisasi apapun, tapi dia bisa berkreatif. Yang sisi lemahnya dan seperti itu teman-teman itu. Hanya menggunakan gadget itu udah bisa jual beli. Luar biasa itu untungnya itu. Nah itu kita kan memudai jadi raja sendiri di lingkungannya, di bisnisnya dan sebagainya. Artinya ada sisi kemandirian. Sisi kemandirian. Ya memang industrialisasi tidak bisa kita halangi dan sebagainya. Cuma kalau saya pribadi jangan sampai fokus ke arah situ. Fokus ke arah situ. Ketika industrialisasi jalan, maka yang di sekitarnya ini kan banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus diserap oleh pekerja dan sebagainya. Itu kan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pemuda. Ya harus kreatif, inovatif dan sebagainya gitu. Oke. Nah ini kan berarti salah satu fokus utama jenengan besok ketika sudah duduk di kursi DPRD Kabupaten Gresik itu kan ngomong soal kepemudaan, Mas. Artinya kemandirian pemuda dalam sektor ekonomi, kemudian bagaimana pemuda ini bisa mengembangkan kreativitas dalam dunia bisnis dan lain sebagainya ini. Nah, mengenai itu kira-kira kalau kebijakan yang saat ini ngomong soal sektor kepemudaan ini kira-kira menurut jenengan gimana, Mas? Yang sudah ada seperti misalkan sekarang ada Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal misalkan, itu kan banyak yang sekarang itu di JP itu kan banyak yang masuk pemuda, kemudian banyaklah beberapa perda lagi yang itu ngomong soal kepemudaan UMKM dan lain sebagainya. Kira-kira sudah pas atau belum atau seperti apa, Mas? Kalau saya secara pribadi tidak mengikuti hal seperti itu. Cuma yang saya lihat di lapangan sudah pas gitu. Kalau ngomong JP JP itu ring satunya kan ada di Sambedanten, Mengari Komplek, Manyar, Rejo dan sebagainya. Ya banyak yang pemuda-pemuda yang masuk situ, masuk kerja di JP. Di Mengari aja infonya sampai sudah 70-80%. Di Danten itu sampai 90% lebih. Dapat itu. Cuma saya itu tidak fokus itunya. Teman-teman itu masuk ke situ itu kan kontrak. Karena regulasi kita kan seperti itu. Nah kontrak itu kan berapa tahun dan sebagainya. Oke lah itu kita masuk. Cuma kalau pembenahan mental pemuda ini tidak dibenahi, ya akhirnya kita ketergantungan.
itu tergantungan di industrialisasi dan sebagainya. Banyak contoh lah, kayak bukan hanya di Gresik ya, ada di daerah Tuban itu kayak mendadak terus sekarang itu miskin semuanya, banyak contoh seperti itu. Iya. Pembebasan lahan itu. Pembebasan lahan dan sebagainya, karena mereka tidak terbiasa mengelola uang. Saya nggak tahu persis pemuda yang di sini itu kerja di JP itu uangnya jadi apa, saya nggak tahu persis. Karena kebanyakan itu kita itu kaget ketika menerima uang banyak, itu kaget. Jadikan apa kan kaget. Terus ngawur aja wes di belanja no. Fokus kita sebenarnya pembenahan mental, mental pemuda. Kalau masalah UMKM itu di Dewan itu kan ada jatah pokir dan sebagainya, itu kan sudah bisa mengcover UMKM. Cuma UMKM yang dikasihkan ke konstituen itu kadang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ya tadi itu, karena mentalnya ini mental akhirnya bukan malah berkembang Mas. Iya, bukan malah berkembang. Kadang ini 3 tahun dijual, tambah entek barangnya. Lebih fokus mentalnya sih sebenarnya kalau ngomong pemuda itu. Karena peluang udah banyak sebenarnya, tinggal mental aja yang kita itu mental buruk apa mental juragan kan gitu aja. Ya. Intinya kan seperti itu kalau saya lihat. Kalau regulasi kita itu kayaknya saya nggak paham bener ya. Cuma saya dilihat di lapangan udah bener, udah pas. Tinggal mental kita aja. Siap. Mental kita. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Mas Vigan, kalau boleh tahu dulu mulai awal mondok di mana sih Mas? Saya mondok di Komarudin di Bunga 4 tahun. Jadi sanawiyah 3 tahun, terus MAK letting pertama 1 tahun, terus saya pindah ke Situbondo, ke Sukorejo, ke pondoknya Yai As'ad. Berapa tahun itu kalau di Situbondo itu Mas? Di Yai As'ad 2 tahun. Terus saya 4 tahun nganggur. 4 tahun nganggur itu saya jualan nasi goreng, soto keliling, dayu. Oh, pernah gitu juga Mas ya? Pernah. Saya mulai dari nol Mas, bahkan dari min. Makanya mesti butuh plus. Saya itu keliling di dayu, sebelum kuliah itu saya keliling. Terus saya ke Mbayat, pindah ke Mbayat itu. Nah kebetulan ketemu almarhum guru saya, Yai As'ad Toha itu. Pas beli nasi goreng. Ya ditanyai, kamu kuliah apa? Enggak kuliah Pak. Kamu kuliah di Komarudin. Ya saya 4 tahun terus saya kuliah di Komarudin. Baru mulai itu Mas ya? Mulai ya tercerahkan lah. Ya paham lah. Karena berarti itu sebelum kuliah ya Mas ya? Belum kuliah ya itu. Ya kuliah juga tetap jualan nasi goreng. Bahkan ya ngon wedhus juga ya itu. Ternak kambing sampai 4 tahun ya. 4 tahun ya. 4 tahun. Panjang juga berarti. Ini kan kalau melihat masa jenengan lika-likunya tadi yang cukup panjang, tentu kira-kira ada nggak Mas nasihat-nasihat atau pesan-pesan dari para kiai dulu yang mungkin saat ini jenengan jadikan dasar untuk jenengan jadikan sebagai prinsip hidup lah, gimana supaya hidup itu selalu termotivasi sampai bisa menjadi jenengan yang sekarang ini. Kalau saya di Lumondo itu kan cita-citanya semuanya, semua santri dan citanya jadi kiai. Ini sering saya ditanyai sama ustadz saya itu, ketika kelas 1 sanawiyah, kelas 2 sanawiyah, cita-citamu apa Cung? Jadi kiai kan, jadi kiai kamu harus kawin sama anaknya kiai kan. Gak mampu kayaknya. Akhirnya dikasih wejangan. Orang itu yang penting bermanfaat bagi orang lain. Cuma yang saya pikir-pikir itu orang yang bisa bermanfaat cuma 3. Ada yang punya ilmu, punya jabatan, terus punya harta. Saya 3 ini nggak punya, nggak punya sama sekali 3 ini. Nah, fokus saya 3 itu sebenarnya. Harusnya saya fokus 3 itu. Lah kebetulan proses berjalan, saya juga usaha, ya jualan nasi dan sebagainya.
dia dilalah terjun ke dunia politik. Nah, dalam dunia politik kan dunia kekuasaan, dunia untuk meraih jabatan sebenarnya. Ya, met dengan cita-cita saya. Met dengan cita-cita. Tapi waktu itu belum punya modal, Mas ya? Belum punya modal. Belum punya modal. Yang penting niat, modal itu akhir. Modal kita itu niat aja. Niat. Yang penting niat. Bukan niat jargon pilkada, bukan. Bukan. Yang penting niat. Niat temen iki itu niat. Artinya niat. Singkatan itu. Niat. Jadi kalau teman-teman itu banyak di Islam itu kayak pemuda itu saya, bukan ayah saya, bukan ini dan sebagainya kan. Ya tunjukkan bahwa saya itu ini. Orang tua saya itu. Orang tua dan saya itu beda. Kalau ingin menciptakan sejarah, kamu harus menciptakan sejarah sendiri. Itu doktrin udah lama itu. Sampai ada si spiritual yang ojo wedi melarat cung. Pangeran iki sugih. Itu motivasi kita. Dan itu saya rasakan benar saya rasakan. Kayak saya jualan nasi goreng, jualan soto, bahkan angon wedhus itu. Kalau saya takut melarat, ya saya berhenti. Iya. Tapi saya terus. Berdarah-darah Mas ya waktu itu ya? Ya lumayan lah. Ya keringat darah juga. Ya banyak lah, yang luar biasa. Yang penting jangan putus asa lah. Iya. Kalau putus asa diasuh-asuh pangeran gitu. Lalu malah saya asuh fikrohillah kan gitu kan. Jadi jangan pernah putus asa. Kalau ada niat baik jangan putus asa. Saya itu begonya nggak punya apa-apa, nggak punya modal dan sebagainya. Mungkin karena saya itu ada niat yang kuat, mungkin insya Allah ya. Sampai hari ini kehidupan saya seperti ini. Ya biasa aja, nggak terlaluan. Kalau saya jadi dewan terus ada santunan, sebelumnya saya sudah ada santunan seperti itu dan sebagainya. Oh sudah jalan sebelum jadi dewan Mas ya. Jadi fokus kita itu memberi, bukan meminta. Memberi manfaat untuk yang lain tentu. Fokus kita itu memberi, bukan minta. Kalau kita memberi ke seseorang itu, insya Allah pangeran itu nggak lali, nggak lupakan kita. Lewat pintu apapun, pangeran itu bantu lewat pintu apapun. Ya, Mas, ini sebagai pamungkas ini Mas, untuk support sahabat-sahabat Ansor khususnya dan untuk generasi NU ya, generasi muda NU yang saat ini sedang berproses di Bahanom manapun, baik PMI, PENU maupun yang lain, apa kira-kira pesannya untuk sahabat-sahabat Ansor maupun generasi muda NU ini Mas, biar bisa sukses seperti jenengan? Ya sama aja sih, nggak ada sukses ya. Sukses itu kan dari orang ya. Ada kan orang ya. Biasa-biasa aja, nggak terlaluan. Cuma saya melihat pemuda hari ini dengan zaman saya itu kan perbedaannya kan terlalu jauh ya. Pemuda hari ini itu kan terlalu dimanjakan kadang-kadang. Ada sisi geger, ini satu sisi itu memang memudahkan untuk kita beraktivitas. Satu sisi kita ada ketergantungan. Zaman kita itu nggak ada gadget, nggak ada surat menyurat itu, bahkan apa namanya itu masih manual dan sebagainya ya tetap jalan itu. Iya. Yang penting inovatif itu, kreatif dan jangan lari dari proses. Kadang teman-teman itu kita kayak menggerakkan PENU, IPP, PMI atau Ansor dan sebagainya itu. Mengapa kadang nggak jalan sebagainya? Karena mereka tidak mau berproses. Nggak ada hal susah di dunia itu. Kalau ada niat itu, nggak ada. Bahkan semoga-moga mobil kalau didorong orang dua itu tetap jalan. Yang penting mau dorong kita ya. Kalau nggak mau dorong ya nggak jalan. Lah masalahnya mau tidak kan teman-teman itu. Ya kalau nggak mau ya seperti ini, nggak jalan dan sebagainya. Kalau nggak jalan maka mereka tidak berproses. Kalau jalan mereka berproses dan akan tahu mana yang keliru, mana yang tidak, mana yang sebagainya. Kita akan tahu prosesnya kita jalani.
kayak kita tahu Jakarta, kita semua kan tahu Jakarta itu. Tapi ada yang nggak pernah ke Jakarta gitu. Kayak saya dulu sejak zaman SMA itu, tanya ibu kota Indonesia mana, Jakarta. Tapi kita pernah ke Jakarta. Ya sama juga bohong kan itu. Saya kisah setiap minggu bareng. Kalau kita ngomong tahu Jakarta, kita udah pernah ke sana. Maka tahu petanya kita ngomong Jakarta ya sah, karena udah kita pernah ke sana. Nah, pemuda hari ini kadang-kadang terlalu dimanjakan itu. Gampang ngedon Mas. Gampang ngedon dan sebagainya. Makanya wis kena dinamika didik Melayu. Sering diasu-asu pangeran iki. Oke. Cukup menarik ya. Artinya dari yang disampaikan oleh Mas Vigan ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa pemuda hari ini itu kalau pengen sukses, kalau pengen bisa meraih cita-citanya itu harus betul-betul bekerja keras begitu Mas ya. Oh, iya. Artinya tidak mudah kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras dan kerja cerdas, tidak mudah putus asa sehingga kebal dalam situasi dan medan apapun. Bu hutan, bu panas, bu opos. Tahan lah pokoknya. Menter ya. Oke, yang paling akhir ini Cak. Mungkin sampean bisa menjelaskan tentang kepemimpinan daerah saat ini dan yang akan datang itu idealnya menurut jenengan seperti apa Cak? Kapan pilkada? November ya? Kabarnya November. Ya momen pil-pil itu kan sebenarnya masyarakat yang lebih paham mana yang merasa nyaman dan tidaknya. Nah, masalah kita itu fokus dengan pemuda itu mau proses pengawalannya. Proses pengawalan pilkada ini benar apa tidak, setelah jadi sosoknya ini pengawalan realisasi kebijakan yang dijanjikan ini sesuai apa tidak. Apapun siapapun pemimpin itu kan punya visi misi. Visi misi mereka itu insya Allah ya baik semuanya. Yang nggak baik itu ketika pengawalan kita itu teledor, otomatis jadi jelek. Jadi ada yang merasa tidak terpuaskan di masyarakat dan sebagainya. Itu yang teman-teman yang paham. Jadi masyarakat yang menilai gitu. Masyarakat yang menilai. Ganti tidaknya masyarakat yang menilai. Tapi poinnya jenengan ini lebih ke pengawalan kebijakan itu. Pengawalan kebijakannya kalau saya fokusnya itu. Siapapun itu yang jadi ya harus dikawal kebijakannya. Bagaimana bisa berpihak ke masyarakat. Kalau menurut jenengan kalau saat ini kebijakannya seperti apa ya? Saya ini belum masuk ranah kebijakan ya, karena masih adaptasi dengan kebijakan. Jadi saya kurang paham. Cuma kalau di sisi teman-teman dewan itu kan semua jatah pokir kebijakan udah direalisasi semuanya. Walaupun agak telat ke visi dan sebagainya. Mungkin para pimpinan kebijakan, para pemangku kebijakan ini punya analisa sendiri mengapa defisit dan sebagainya. Itu yang saya nggak paham. Tapi itu tinggal analisanya itu rasional apa tidak kan gitu. Analisanya itu rasional apa tidak. Nah itu teman-teman yang saya pikir yang perlu dikaji. Kalau nggak rasional mengapa? Mengapa kok defisit itu mengapa? Oke. Mantap. Jadi itu sahabat-sahabat pesan-pesan terakhir dari Mas Husnul Vigan, salah satu tokoh Ansor yang dulu berproses cukup panjang di cabang ya, 3 periode kepemimpinan mulai Mas Faizin 1 periode dan 2 periode kepemimpinan Mas Agus. Mungkin cukup itu ya dari Mas Husnul Vigan ini. Kita ucapkan terima kasih dulu Mas Vigan sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dalam lompongan podcast
yang digelar oleh GP Ansor Gresik dan Lugres. Dari saya, host kali ini Ahmad Rifki Batur Zaman mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.